Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Catur. Perkenalkan, nama saya Soeko Permana dari PJJ Informatika. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai uji kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion Anis. Apa sih gradient descent itu? Gradient descent itu bisa diibaratkan seperti kita mencari jalan keluar dari sebuah lembah, di mana kita berada di lembah yang dalam dan ingin keluar, tapi yang kelihatan hanya kita tuh hanya bukit-bukitnya aja. Tujuan kita adalah mencari menanjak ke tempat yang lebih tinggi, mencari tahap demi tahap agar dapat keluar dari lembah tersebut. Di dalam dunia machine learning, gradient descent itu bekerja dengan cara yang cukup mirip ya. Bayangkan kalau kita misalkan membuat model yang dapat memprediksi suatu contoh harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Di sini di gradient descent itu terdapat fungsi loss, di mana ukuran seberapa buruk prediksi model kita. Ya, jadi fungsi loss itu adalah ukuran seberapa buruk prediksi model kita. Jadi yang kita inginkan itu adalah meminimalkan loss tersebut. Dimana semakin kecil loss maka semakin baik model kita. Caranya kita mulai dengan tebakan awal atau dengan menerka-nerka nilai yang digunakan model, lalu secara bertahap mengubah nilai-nilai itu sedikit demi sedikit untuk memperbaiki prediksi. Jadi melakukan looping, di mana setiap perubahan yang dilakukan mengikuti arah yang membuat loss itu semakin kecil. Ini adalah diagram gradient descent. Maka yang kita lakukan adalah mencari loss minimum, global loss minimum. Nah, itu adalah acuan yang paling bagus, dimana kurva tersebut akan lama-lama mengarah ke arah bawah. Di sini saya menggunakan dataset Fashion Anis sesuai dengan request dari UTS Bapak, dimana data Fashion Anis ini adalah kumpulan data dan gambar yang terdapat 70.000 gambar dengan skala abu-abu berukuran 28x28 dari 10 kategori produk, dimana dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu dataset pelatihan dan dataset pengujian. Ya, pada eksperimen ini yang kita uji itu adalah kinerja gradient descent dalam melatih semua model klasifikasi untuk mengenali gambar-gambar dari dataset Fashion Anis. Dataset tadi kita masuk ke penelitiannya, di mana ini saya yang tadi dataset penggunaan dataset Fashion Anis yang berisi gambar dalam 10 kategori, diantaranya adalah kaos, celana, sepatu, dan lain-lain. Dimana di dalam percobaan ini saya hanya menggunakan 1000 gambar dari data pelatihan dan 1000 gambar dari data pengujian. Preprocessing data yang saya gunakan untuk memproses data tersebut adalah menggunakan normalisasi, di mana skala normalisasi yang saya buat adalah menormalkan rentang nilai 0,1 dengan membagi piksel dengan nilai 255. Selanjutnya adalah melakukan reshaping atau gambar yang awalnya berbentuk 28x28 piksel diubah menjadi vektor satu dimensi dengan panjang 784. Yang terakhir adalah melakukan one hot encoding, di mana level kategori tersebut diubah menjadi format one hot encoding, di mana vektor yang memiliki nilai 1 pada posisi yang sesuai dengan kategori dan 0 di tempat lainnya. Implementasi gradient descent
fungsi gradient descent diimplementasikan untuk mengoptimalkan bobot dan bias dengan tujuan meminimalkan cross entropy loss, dimana di sini dibagi menjadi dua, yaitu forward was menghitung output model, logis dan probabilitas dengan fungsi softmax, dan back propagation yaitu menghitung gradient untuk setiap parameter bobot dan bias dan memperbarui mereka untuk mengurangi loss, jadi di looping. Hasilnya adalah model dilatih selama 50 epochs menggunakan learning rate 0,1. Saat latihan, loss secara bertahap menurun, menunjukkan bahwa model berhasil mengurangi kesalahan. Akurasi juga meningkat seiring bertambahnya epochs, menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mengklasifikasikan gambar ke dalam kategori yang benar. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi pada 1000 gambar pengujian, di mana akurasi data uji mengukur seberapa baik model dapat mengeneralisasi pada data yang tidak dilihat sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi yang memadai meskipun hanya menggunakan sebagian kecil data, itu hanya menggunakan 1000 gambar. Ini adalah link codingnya, dimana di sini saya akan coba buka ya. Ya, di sini jadi saya menggunakan library keras TensorFlow ggplot 2. Selanjutnya saya meload library-nya di sini. Selanjutnya saya juga meload datasetnya. Saya memisahkan data test dan data train dan membatasinya hanya 1000 saja. Ini adalah normalisasi. Selanjutnya ini adalah reshaping, mengubah ke bentuk vektor satu dimensi dengan panjang 784. Selanjutnya mengubah one hot encoding. Nah, saya di sini menggunakan fungsi manual karena tadi saya coba menggunakan package dari keras tidak bisa. Saya tidak tahu kenapa. Saya coba membuat manual. Di sini ada implementasi gradient descent-nya, mana di sini saya menghitung untuk menghitung ini ya, logits, menghitung loss dan menghitung back propagation atau menghitung gradient. Selanjutnya saya di sini mengupdate parameternya dan menampilkan loss setiap satu epoch. Nah, ini adalah loss yang dihasilkan. Semakin lama semakin berkurang. Berikut ini adalah visualisasi dari loss kurvanya. Dapat dilihat dari nilai 1,3 lama-lama menurun hingga 0,7. Di sini yang tadi saya bilang, saya melakukan forward pass dan prediksi, di mana saya juga menghitung akurasi dan didapatkan akurasi sebesar 73,3%. Dan ini adalah bobot dan bias yang ditampilkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.